Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk seluruh penonton video saya ini dari Sabang sampai Merauke, dari seluruh negeri Indonesia. Semoga diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini saya akan mengomentari salah satu videonya Imam Besar Habib Rizik Syihab. Imam besar katanya, tapi orangnya tidak besar, jadi bukan imam besar ya, imam onyil. Video itu sudah lama beredar. Video itu viral pada saat pemilihan gubernur Jakarta Ahok kayaknya. Imam besar atau Habib Rizik itu gembar-gembor bahwa memilih pemimpin non-muslim itu hukumnya haram, mengutip salah satu ayat Al-Quran. Padahal secara pemaknaannya itu tidak tepat. Dia memakai ayat Al-Quran hanya untuk kepentingan politik semata, bukan murni memberikan pencerahan terhadap umat. Satu itu yang akan saya komentari. Kemudian yang kedua, saya akan komentari juga dia, Habib Rizik Syihab, juga mendoakan orang-orang yang tidak sejalan jalan politiknya, mendoakan buruk loh. Menurut saya itu bukan ciri khas ulama. Kalau ciri khas ulama itu beda pandangan politik tapi tetap merangkul, tidak mendoakan dengan doa-doa yang buruk. Ulama macam apa yang ngakunya Habib keturunan Rasul tapi doanya doa yang laknat, itu enggak benar. Semoga video yang akan saya tampilkan ini bisa memberikan cerdas para muhibin yang selama ini masih ngotot menjadi jongosnya Balawi. Ada doa, ada jumpain saudara. Sekarang saya mau ajak doa dulu, boleh? Boleh? Ya Allah, barang siapa di antara kami umat Islam ini ya Allah. Amin. Semua orang-orang Islam yang ada di Jakarta ini ya Allah. Amin. Yang memilih pemimpin muslim. Amin. Yang memudahkan jalan bagi umat Islam untuk memimpin Jakarta. Amin. Permudahlah jalan hidupnya. Amin. Murahkan rizkinya. Amin. Berkahi nafkahnya. Amin. Lancarkan pekerjaannya. Amin. Mudahkan kesulitannya. Amin. Mudahkan kesulitannya. Amin. Lapangkan kesempitannya. Amin. Harmoniskan rumah tangganya. Amin. Sembuhkan penyakitnya. Amin. Karuniakan anak keturunan yang solehin dan solehat. Amin. Bahagia dari dunia dan akhirat. Amin. Dan segala hajatnya digabulkan ya Rabb. Amin ya Rabbal alamin. Itu doa. Boleh nyumpain? Nyumpain sekarang saudara. Ayo rame-rame. Aminin. Ya Allah, Amin. jika ada di antara umat Islam Amin. yang ada di Jakarta ini, Amin. yang sudah dinasehati ulama, Amin. sudah dikasih tahu ulama, Amin. agar jangan memilih pemimpin kafir, Amin. tapi dia tetap bandel ya Allah, Amin. dia tetap ngotot ya Allah, Amin. bukan karena dia tidak tahu ya Allah, Amin. tapi dia ingin melawan engkau, Amin. dia ingin melawan daripada fatwa ulamanya ya Allah. Amin. Dia sengaja memilih orang kafir sebagai pemimpin. Amin. Dia ingin bikin susah daripada hamba-hambamu ya Allah. Amin. Maka bikin susah hidupnya. Amin. Seretkan rezekinya. Amin. Jangan berkahi nafkahnya. Amin. Jangan sembuhkan penyakitnya. Amin. Biar dapat penyakit yang belum ada obatnya. Amin. Biar susah jalan hidupnya. Amin. Biar dipecat dari tempat kerjaannya. Amin. Biar ditinggal lari bininya. Biar lakinya kawin lagi. Biar anak-anaknya ngelawan sama dia. Biar hidupnya tidak bahagia. Nggak dapat anak keturunan yang solihin dan solehat. Hidupnya hancur-hancuran. Nggak ada berkah. Susah tiap hari. Sedih tiap hari. Gundah gulana tiap hari. Kecuali kalau dia bertaubat kepada engkau ya Allah. Saya akan mengomentari tentang memilih pemimpin non muslim. Memang
mayoritas ulama berpendapat memilih pemimpin non-muslim itu hukumnya haram. Tapi kita perlu lihat konteksnya. Konteksnya itu di negara yang berasaskan apa. Kalau negara seperti negara Indonesia itu yang berasaskan Pancasila, yang di situ satu ketuhanan yang Maha Esa, dua kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga persatuan Indonesia. Yang isi dari Indonesia itu terdiri dari beberapa agama yang dilindungi, dan di situ dituntut untuk saling menjaga persatuan. Maka sangat tidak pantas kalau gembar-gembor haram hukumnya memilih pemimpin non-muslim. Non-muslim pun juga punya hak yang sama dengan orang Islam, karena kita hidup di negara yang berasaskan Pancasila. Itu ulama berpendapat mayoritas mengharamkan itu konteksnya di negara yang berasaskan di negara yang khilafah, bukan negara yang berasaskan Pancasila. Kalau negaranya berasaskan Pancasila seperti Indonesia, maka siapapun yang paling layak menjadi pemimpin, apakah itu muslim atau non muslim, itu boleh. Saya mengikuti pendapat dari Imam Al-Mawardi yang bermadhab Syafi'i. Ulama ini wafat pada pertengahan abad 5 Hijriah. Ini memberikan tafsir atau rincian terhadap jabatan. Wa yajuzu ayakuna hadzal wazir min ahli dhimah wa ilam yajuz ayakuna wazirat tafwid minhu. Ini menurut Imam Al-Mawardi bahwa posisi tanfid atau eksekutif itu boleh diisi oleh dhimmi. Dhimmi itu untuk sebutan non muslim, tapi yang siap hidup berdampingan dengan muslim. Dalam kata lain, bukan yang memusuhi muslim. Ini boleh dijadikan pemimpin asal pemimpin yang eksekutif. Jadi tanfid itu pemimpin pelaksana undang-undang, bukan pemimpin pembuat undang-undang. Itu boleh. Keterangan ini bisa dilihat dalam kitab Al-Mawardi Al-Ahkamus Sultaniyah wal Wilayatu Diniyah halaman 27. Ini pun mengomentari untuk negara yang berasaskan khilafah. Lah kalau untuk negara yang berasaskan Pancasila itu boleh siapapun yang layak menjadi pemimpin, tidak pandang apakah itu muslim atau non muslim, selagi benar-benar siap memimpin dan menjaga keutuhan negara dan bangsa itu boleh. Toh menjadi pemimpin itu kan tidak salah-salah, dipilih oleh rakyat dan mendaftarnya pun diseleksi oleh KPU. Dan perlu dicatat bahwa hukum fikih itu hukumnya fleksibel, hukumnya tidak kaku. Fikih itu hukumnya fleksibel sesuai kondisi zaman. Kalau hukum fikih itu kaku, kenapa harus ada usul fikih? Kan begitu. Itulah makanya adanya kaidah usul fikih itu untuk memperbarui hukum-hukum fikih yang sudah tercipta, yang sudah tidak relevan lagi dengan kondisi zaman. Kan begitu. Jadi Pak Habib Rizik alangkah baiknya ngaji lagi, biar agak pinter atau biar agak cerdas, biar enggak kaku. Jadi saya kasih contoh, misalkan di Indonesia itu ada gubernur non muslim, ada bupati non muslim, ada camat non muslim, ada lurah non muslim, RT atau RW non muslim. Selagi itu dipilih oleh rakyat, kemudian sudah diseleksi secara intensif oleh KPU, ini sah-sah saja. Sampai terpilih itu kan berarti memang punya potensi dan punya kapasitas untuk menjadi pemimpin. Kan begitu. Nggak adil dong kalau di Indonesia ini diduduki oleh
beberapa agama, artinya Indonesia kan ada Islam, Kristen dan lain-lainnya. Kemudian agama-agama yang lain itu tidak punya hak yang sama seperti penduduk yang beragama Islam. Ini nggak adil. Siapapun boleh jadi pemimpin asal punya kapasitas memimpin, itu saja. Kemudian saya lanjut lagi. Ayat yang sering kali dipakai untuk mengharamkan memilih pemimpin non-muslim itu adalah ayat yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul ladzina takhudhu dinakum huzwa wa la'iban minal ladzina utul kitaba min qablikum wal kuffara awliya wattaqullaha in kuntum mu'minin. Artinya, hai orang-orang beriman, janganlah jadikan orang-orang yang membuat agamamu sebagai olok-olok dan mainan, baik dari kalangan ahli kitab sebelum kamu maupun orang kafir sebagai wali. Bertakwalah kepada Allah jika kamu orang yang beriman. Jadi memang dalam ayat ini kita tidak boleh menjadikan wali itu dari golongan non-muslim. Tetapi perlu kita catat bahwa Imam Alauddin Al-Khazin menyebutkan dalam tafsirnya sebagai berikut, wal makna la tattakhidhu awliya wala asfiya min ghairi ahli millatikum summa bayyana subhanahu wa ta'ala ila tannahi an mubatonatihim faqala ta'ala la ya'luwannakum khobala. Jadi Imam Alauddin Al-Khazin ini memberikan makna bahwa kata wali dalam ayat tersebut lebih tepatnya dimaknani atau diartikan teman karib, bukan pemimpin. Jadi memang dilarang kita berteman sampai akrab banget dengan orang non-muslim karena dikhawatirkan rahasia-rahasia kita itu akan terbocorkan kepada orang non-muslim. Tapi konteksnya itu dalam kondisi perang, karena ayat ini turun itu dalam kondisi perang. Jadi ayat ini diturunkan itu dalam kondisi perang loh. Saya kasih contoh, kita lagi perang. Dulu kan perangnya antara Islam dan non Islam. Kalau dulu zaman Rasulullah itu kan perangnya antara Islam dan kafir. Kalau orang Islam kemudian berteman akrab dengan orang kafir atau non muslim, ini rahasia itu bisa terbongkar. Misalnya saya kasih contoh strategi perang, kemudian pos-pos penjagaan bisa bocor, kekuatan lawan bisa bocor. Itu sangat wajar kalau ayat ini melarang berteman dengan non-muslim. Nah sekarang ini kan sudah tidak kondisi perang. Sekarang kan negara Indonesia sudah dalam kondisi aman, tentram. Maka boleh-boleh saja memilih pemimpin non-muslim. Jadi ayat ini jangan dipelintir, jangan dipakai untuk kepentingan politik. Sekali lagi ayat ini mohon dimaknani dengan makna yang sebenar-benarnya, jangan diartikan hanya untuk kepentingan politik semata. Nah, keterangan dari Imam Alauddin Al-Khazin ini bisa dipertanggungjawabkan karena tertulis dalam Al-Khazin Lubabu Ta'wil fi Ma'ani Tanzil. Ini dicetak Darul Kutub Beirut. Nah, sudah sangat jelas uraian yang tadi saya sampaikan bahwa memilih pemimpin non-muslim dalam sebuah negara yang asasnya Pancasila itu boleh, dengan catatan memang benar-benar sudah terseleksi ketat kemudian dipilih oleh rakyat, itu boleh. Yang kedua, saya akan mengomentari dari videonya Habib Rizik Syihab yang mendoakan orang-orang yang berseberangan dengan langkah politiknya.
dia Habib Rizik Syihab berdoa dengan doa yang sangat buruk menurut saya. Doa yang sangat buruk. Itu tidak pantas. Seorang ulama mendoakan buruk terhadap orang lain itu tidak pantas. Jangankan seorang ulama, ya orang biasa saja memang dilarang mendoakan buruk kepada orang lain. Santai aja, jadi sambil ngerokok sambil ngopi, karena ciri khas santri Nusantara itu tetap santai dalam menyampaikan materi, tidak ngotot-ngotot kayak orang seberang sana, yaitu orang dari negeri Yaman itu kalau menyampaikan materi itu kan ngotot-ngotot tapi tidak berbobot. Kalau santri Nusantara, insya Allah didikan para kiai asli Nusantara itu menyampaikan materi dengan santai, enak didengar, dan penuh makna insya Allah. Dan mencerahkan, satu lagi, benar-benar mencerahkan dan adil. Saya lanjutkan, saya akan mengomentari dengan komentar yang kedua, yaitu doa-doa buruk yang dilontarkan oleh Rizik Syihab. Anda bisa lihat dalam video yang tadi sudah saya tayangkan bahwa benar-benar Habib Rizik mendoakan dengan doa yang sangat buruk. Lantas, bolehkah seorang muslim kemudian mendoakan buruk terhadap orang lain? Karena Rizik Syihab itu mengaku ulama, maka akan saya ukur boleh dan tidaknya menurut pandangan ulama. Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin ini menjelaskan terkait doa buruk untuk orang lain. Imam Ghazali mengatakan, wa yaqrabu minal la'ni addu'a alal insan bisyarri hatta du'a ala dhalim kaqaulil insan masalan la sahhahallahu jismahu wala sallamahu Allahu wa ma yajri majrahu fa inna dzalika madmumun wa fil khabari innal madlum liyad'u ala dhalim hatta yukafiyahu summa yabqa lidzalim indahu futlatu yaumil qiyamah. Jadi artinya dekat dengan laknat adalah mendoakan keburukan untuk orang, termasuk mendoakan orang yang berbuat dolim. Seperti doa seseorang, semoga Allah tidak menyehatkan badannya, semoga Allah tidak memberikan keselamatan untuknya, atau doa keburukan sejenisnya, karena semua itu adalah perbuatan tercela. Dalam hadis disebutkan, sungguh orang yang teraniaya mendoakan keburukan untuk orang yang menganiaya sampai lunas terbayar, tetapi yang tersisa kemudian adalah kelebihan hak orang yang berbuat aniaya atas orang yang teraniaya pada hari kiamat. Ini bisa dilihat dalam kitab Ihya Ulumuddin juz 9. Jadi keterangan ini ada dalam Syarah Ihya Ulumuddin, yaitu nama kitabnya Abu Hamid Al-Ghazali, Ihya Ulumuddin juz 9 halaman 1569. Jadi sangat jelas manusia itu tidak diperbolehkan mendoakan dengan doa buruk terhadap orang lain, apalagi seorang ulama. Ini tidak mencerminkan keulamaannya. Yang namanya ulama itu kan memberi keteduhan umat, memberi pencerahan pada umat, bukan memberikan provokasi kemana-mana ceramahnya. Memprovokasi itu bukan ulama. Ajaran ulama Nusantara tidak seperti itu. Ajaran ulama Nusantara itu menjaga kerukunan antar sesama, tidak pandang agamanya dan tidak pandang
perbedaan langkah politiknya, itu ajaran Kiai Nusantara. Kemudian dikuatkan lagi pandangan Imam Ghazali tersebut dikuatkan oleh Sayyid Muhammad bin Muhammad Al-Husaini Az-Zabidi melalui syarah Ihya Ulumuddin kitab Fusatatil Muttaqin berikut ini. Qultu rawahu kadzalik Ibnu Abi Syaibah wa Ibnu Abi Dunya fi Damil Khodobi wa huwa mutabiqun liqoulihi ta'ala innamas sabilu 'alal ladzina yadlimuna an-nasa ay ibtida au bitajawuz anil haddin tiha. Artinya, menurut saya hadis seperti ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan Ibnu Abi Dunya perihal tercelanya marah. Hal ini relevan dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya sungguh jalan salah dosa berlaku atas orang-orang yang berbuat aniaya kepada manusia. Ini ada dalam surat Asy-Syura ayat 42. Jadi Sayyid Az-Zabidi ini mengatakan hal demikian dalam kitab Fusatatil Muttaqin Bisarhi Ihya Ulumuddin halaman 493 juz 7. Jadi intinya tidak diperbolehkan mendoakan orang lain dengan doa-doa yang buruk. Ingat itu Pak Rizik, jangan mendoakan buruk terhadap orang lain. Itu tidak mencerminkan keulamaan Anda, tidak mencerminkan ketokohan Anda. Kalau Anda memang benar-benar tokoh yang alim dan berilmu agama tinggi, ya jangan mendoakan dengan doa tercela. Bahkan pada karya yang lainnya, kitab Bidayatul Hidayah, Imam Al-Ghazali mengingatkan hal serupa. Jangan sampai kita mendoakan kebinasaan atas diri orang lain yang telah berbuat zalim karena sedang kecewa dan marah bobot. Doa kita dikhawatirkan melewati batas kezalimannya sebagaimana keterangan Syekh Nawawi Banten yang menjelaskan kitab Bidayatul Hidayah tersebut. Jadi Imam Nawawi Banten dalam kitab Bidayatul Hidayah pun mengatakan bahwa mendoakan buruk terhadap orang lain itu tidak diperbolehkan. Makanya saya heran loh, sampean itu kan dikenal sebagai Habib, keturunan Rasul. Ngakunya sampean itu kan keturunan Rasul. Tapi setiap ceramahnya itu kalau saya lihat kan tidak mencerminkan cucu Rasul. Karena kalau Rasulullah itu kan menyejukkan, menenteramkan, dan mencerahkan. Lah, Anda itu kan selalu memprovokasi. Dan dalam menyampaikan materi itu ngotot-ngotot kayak orang marah, itu tidak mencerminkan kealimannya. Ingat itu. Jadi tuntas ya, saya kritik dua-duanya. Semoga penjelasan saya ini bisa dinikmati oleh penonton dan penonton menjadi jelas dan paham bahwa ajaran Islam yang sebenarnya itu tidak keras dan tidak ekstrim. Islam itu damai, Islam itu indah. Islam tidak kaku seperti yang disampaikan oleh para ulama keturunan zaman. Punya ulama, tapi kalau saya ukur sih ilmunya itu kayaknya kalah jauh dengan ulama-ulama Nusantara. Apa yang saya uraikan semoga memberikan pencerahan untuk penonton pada umumnya, dan semoga untuk muhibin yang kebetulan menonton video saya ini semoga menjadi sadarnya bahwa kembalilah pada ulama Nusantara, ikutilah petuah
petuah dari ulama Nusantara. Mereka adalah ulama yang benar-benar ulama yang menyejukkan, bukan ulama yang provokator. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.